Belum ada, Umi. Oke, kita lanjutkan ya. Di situ ada, kalau misalnya kita punya persamaan logaritma. Bagus, sebentar ya tulisan Umi ya. Mohon maaf. Persamaan logaritma. Jadi sementara ini yang kita bahas ada di bentuk A, B, dan C. Ya, bentuk yang pertama itu kita punya di situ ada A log fx sama dengan A log p. Ya, ingat ini selalu kalau logaritma itu dia punya syarat A-nya lebih dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1. Gitu. Ini selalu syaratnya begitu. Kemudian kalau kita misalnya punya bentuk seperti ini, maka kita bisa gunakan fx sama dengan p untuk penyelesaiannya. Ya, syaratnya adalah fx-nya lebih dari 0. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, kita punya bentuk A log fx sama dengan A log gx. Gitu. Nah, kalau kalian punya bentuk seperti ini, berarti fx sama dengan gx. Ya. Syaratnya apa? Fx dan gx-nya itu lebih dari 0. Nah, sama nih. Kalau tadi kan karena cuma ada fx-nya, gitu ya. Berarti dia fx-nya aja yang lebih dari 0. Tapi di sini ada fx sama gx. Dia juga harus lebih dari 0. Gitu. Kemudian yang terakhir bahasan kita hari ini maksudnya ya. Di sini kalau misalnya Umi punya A log fx, kemudian punya lagi B log fx. Nah, sekarang kalau tadi numerusnya yang berbeda, sekarang basisnya yang berbeda dan numerusnya sama. Nah, berarti di sini kita punya fx-nya itu sama dengan 1. Kalau kalian bisa lihat itu ada di halaman 64 ya. Gitu, di halaman 64 itu. Itu kita bisa pakai fx sama dengan 1. Nah, dia nggak punya syarat. Ya, cukup kayak gini aja udah. Nah, insya Allah nanti kalau misalnya waktu kita tidak cukup, kita cukup bahasanya sampai di sini dulu. Gitu. Harusnya kan kita udah sampai pertidaksamaan juga ya logaritma. Gitu. Terus kemudian ada bentuk-bentuk lain selain ini yang hampir mirip dengan apa yang ada di eksponen, tapi insya Allah kalau misalnya nggak cukup, kita cukup sampai sini aja dulu. Gitu. Ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah coba kalian amati yang ada di contoh 1 halaman 61 itu yang A, nah. Gitu. Di sana kan ada contohnya itu 2 log x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 6 sama dengan 1. Gitu. Coba kalian perhatikan di sana. Umi beri waktu 1 menit. Coba perhatikan. Adakah yang tidak dipahami dari sana, nak? Ini P-nya dari mana, Mi? Kenapa, sayang? P-nya dari mana? P-nya? P-nya itu kita dapat dari itu, nak. Dari 2 log 2 pangkat 1-nya itu. Gitu. Nah, jadi gini. Jadi kalau kalian misalnya nih, kan kalau misalnya kita mau pakai yang pertama, sifat yang pertama, di sini kan ruas kanan itu dia bentuknya juga logaritma gitu kan ya. Berarti di sini satunya kita ubah juga dalam bentuk logaritma. Nah, kita ingat sifat dalam logaritma yang menghasilkan 1 itu siapa? Gitu, ya. Pastikan dia harus basis dan numerusnya sama gitu kan ya.
Di sini kan kita punya 2 log X kuadrat min 2X min 6 sama dengan. Nah, di sini kita lihat, kalau kita mau membuat ruas kanan itu menjadi bentuk logaritma juga, kita perhatikan ruas kiri. Ruas kiri itu dia bentuknya adalah 2 log, basisnya 2. Berarti ruas kanan juga kita ubah dalam bentuk 2 log. 2 log 2 pangkat 1. Gitu. Jadi, kenapa kok kita buatnya seperti itu, Mi? Karena ketika kita ubah menjadi seperti ini ya, kita ubah menjadi seperti ini sebenarnya awalnya gini, kalau kalian bingung, kalian ubahnya jadi 1 kali 2 log 2, gitu. Terus satunya diubah jadi pangkat, jadinya 2 log 2 pangkat 1, gitu. Mi, kalau misalnya di situ 5 gimana, Mi? Gitu. Kalau misalnya di situ 5, atau yang lainnya gitu, ya udah sama aja gitu. Yang jelas ini ya, yang di sini, sama yang di sini, itu ngikutin apa yang ada di ruas kiri, gitu. Supaya nanti dia bisa hasilnya 1, gitu. Jadi, intinya ini kita mengubah menjadi bentuk logaritma, tapi tidak merubah hasil akhirnya dari apa yang ada di atasnya, gitu. Apa yang ada sebelumnya. Kan ini hasilnya tetap sama aja 1, gitu. Nah, terus P-nya yang mana? P-nya itu ya ini. P-nya itu ya ini. 2 pangkat 1 ini P-nya. Gitu. Kalau misalnya tadi 5 gitu kan ya, tadi Umi bilang 5 gitu kan ya. Berarti kan jadinya 2 log 2 pangkat 5 gitu kan jadinya. Nah, berarti P-nya siapa ya? 2 pangkat 5 ini P-nya jadinya. Gitu. Bisa dipahami, Solihah? Bisa. Oke. Silahkan. Wajazakillah khair. Oke, sampai situ udah paham. Yang selanjutnya, ada yang bingung enggak? Ada yang bingung? Kalau nggak ada yang bingung, kita lanjutkan. Mau kasih contoh soal yang lain. Setelah ketemu P-nya, tinggal dimasukin ke fx-nya ya, Mi? Benar. Kalau kita udah dapat bentuk ini, nak, di sini kan berarti bentuknya itu jadinya, kan ini ada A log fx, gitu kan. Di sini A log P. P-nya itu 2, fx-nya itu ini. Gitu. Nah, kalau udah bentuknya seperti ini, berarti kita tinggal pakai aja sifatnya ini. Fx sama dengan P. Gitu. Makanya kenapa di situ muncul X kuadrat, min 2X, min 6, sama dengan 2. Gitu. Nah, ini tinggal kalian faktorkan nanti. Tinggal dicari, gitu kan. Jadi di sini X kuadrat, min 2X, min 6, min 2, gitu kan. Berarti kita punya X kuadrat, min 2X, min 8, sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Nah, ternyata kita masih ketemu pemfaktoran terus ya. Berarti yang masih lupa-lupa ingat sama pemfaktoran, diingat-ingat lagi. Kalau dikali hasilnya negatif 8, kalau dijumlah hasilnya negatif 2. Berapa tuh? Berapa sama berapa? Min 4. Min 4 sama plus 2. 2. Oke, berarti kita punya di sini X min 4 sama dengan 0. Atau X plus 2 sama dengan 0. Berarti di sini kita punya X sama dengan 0. Kok sama dengan 0? Sama dengan 4, ya. Kemudian X sama dengan negatif 2. Dah, ingat tadi dia punya syarat. Syaratnya kita buktikan. Benar enggak sih kalau X-nya 4, X-nya negatif 2, dia memenuhi bahwa Fx-nya itu lebih dari 0. Berarti di sini kita pakai F4 ya, sama F negatif 2 buat mengujinya. F itu siapa tadi? F itu kan ini ya. Fx itu kan X kuadrat min 2X min 6. Kamu tulis deh. Fx itu kan tadi kita punya X kuadrat min 2X min 6. Nah, gitu kan. Nah, kita tinggal ganti aja. Nah, kalau Fx-nya ini berarti kalau F4, X-nya tinggal diganti 4 aja. Berarti kita punya 4 kuadrat, dikurangi 2 dikali 4, dikurangi 6. Berarti kita punya 16, dikurangi 16, dikurangi 6. Salah nggak sih, Umi? 8. 8. Oh, dikurangi 8 ya? Oh, udah ngantuk, Umi.
negatif 8 dikurangi 6. Berapa hasilnya, Nak? 2. 2. Lebih dari 0 ya. Gitu. Nah, sekarang yang min 2, benar nggak? Dia lebih dari 0 juga. Min 2 dikuadratkan, dikurangi 2 dikali negatif 2, dikurangi 6, sama dengan. Kuadratkan, berarti di sini kita punya, berapa nih? Min 2 dikuadratkan 4 ya. Kemudian min 2 dikali min 2, hasilnya plus ya. Plus 4 dikurangi 6. Berarti hasilnya 2 juga. Lebih dari 0 juga. Gitu kan ya. Berarti ini memenuhi. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah min 2 dan 4. Gitu. Gitu sayang. Cinta. Paham? Oke. Kalau paham kita lanjut ke yang selanjutnya. Kalian boleh amati yang contoh di halaman halaman 64 yang poin A. Silakan kalian lihat, amati ada pertanyaan atau tidak. Umi maaf, halaman berapa, Mi? 64, Nak. 64 yang A. Mi. Jazakallah khair. Bingung nggak, Sodihah? Paham. Yang lain ada yang bingung nggak? Paham, Mi. Oke. Paham, Mi. Kalau paham, silahkan kalian buka yang kasih contoh soal lagi dulu aja deh ya. Itu kan tadi hanya sama ya. Itu kan di buku kalian udah paham. Sekarang yang soal dari Umi. Kalau misalnya Umi punya ada 5 log X kuadrat dikurangi 2X plus 3 sama dengan 5 log 4X min 2. Nah, kalau kayak gini gimana nih cara ngerjainnya? Ini pakai yang sifat mana, Nak? 1 apa 2? Pakai bentuk yang mana? Yang kedua. Berarti kita bisa pakai dia ini sebagai fx, kemudian ini sebagai gx. Nah, gitu. Ya. X kuadrat min 2x plus 3 sama dengan 4x min 2. Gitu ya. Sudah, tinggal kita operasikan saja. X kuadrat min 2x min 4x plus 3 ditambah 2 sama dengan 0. Berarti kita punya X kuadrat min 6X plus 5 sama dengan 0. Yuk, faktorkan. Berapa faktornya? Kita punya di sini X, X. Kalau dijumlah,
5. Kali min 5. 1 kali min 5. Min 1 kali min 5. Oh, min 1. Oke, min 1 dikali min 5 biar hasilnya plus 5 gitu kan ya. Kalau jumlah biar min 6. Oke, itu ya. Berarti di sini kita punya X min 1 sama dengan 0 atau kita punya X min 5 sama dengan 0. Berarti di sini kita punya X sama dengan 1 atau X sama dengan 5. Gitu ya. Nah, sudah nih. Apa selanjutnya kita harus lakukan? Ingat, di situ tadi kita punya syarat juga kalau fx dan gx itu harus lebih dari 0. Gitu. Ya, berarti kita cek nih. X sama dengan 1, X sama dengan 5 ini memenuhi tidak? Gitu ya. Tadi sini kita punya fx itu sama dengan x kuadrat min 2x plus 3. Nah, kalau kita punya X-nya 1, kemudian X-nya 5, benar nggak lebih dari 0? Berarti kita cek 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 ditambah 3. Yang ini 5 kuadrat dikurangi 2 dikali 5 ditambah 3. Berarti ini 1 min 2 plus 3. Ya, berarti kita dapat 2 ya? Ya, bukan? Dua ya? Nah, yang ini juga sama. 25 dikurangi 10 ditambah 3. Umi salah ngitungnya nggak nih? Berapa tuh? 25 kurangi 10. 15 tambah 3, 18 ya. Ini berarti lebih dari 10. Lebih dari 10, lebih dari 0 semua nih. Gitu. Nah, sekarang yang GX. Nah, GX itu kita punya 4X min 2. Sama. Kok F lagi? G ya. Kalau G1 sama G5 hasilnya lebih dari 0 enggak? Gitu. Berarti 4 dikali 1 dikurangi 2. Yang ini 4 dikali 5 dikurangi 2. Berarti sini 4 kurangi 2. Ini 20 kurangi 2. Yang ini hasilnya 2 lebih dari 0 juga. Yang ini hasilnya 18 lebih dari 0 juga. Gitu. Berarti memenuhi itu. Himpunan penyelesaiannya adalah 1 dan 5. Paham, Salihah? Paham, Umi. Paham. Oh, paham, kita lanjut lagi. Satu lagi ya, sifatnya ya. Sifatnya sekarang kita pakai sifat yang ketiga. Coba kalian perhatikan halaman 65 ya. Contoh yang bagian A. Di situ ada 3 log 3x plus 10 sama dengan 5 log 3x plus 10. Pokoknya kalau kalian lihat basisnya beda, numerusnya sama, kalian langsung sama dengan kan si numerusnya itu dengan 1. Gitu. Sederhana ya, lebih sederhana yang ini ya, Nak ya. Kalian bisa pahami contohnya? Bisa dipahami? Nggak ada masalah ya? Jadi penyelesaiannya tinggal fx sama dengan 1 aja kan? Iya, betul sekali. Fx-nya tinggal disama dengankan 1. Nanti dapat x-nya. Sudah. Berarti itu himpunan penyelesaiannya. Gitu. Ya. Nah, coba. Nanti kan kalian udah lihat tuh penyelesaiannya seperti itu gitu ya. Lihat, di sini ada basisnya 10 sama basisnya 4. Ingat-ingat kalau misalnya nggak ditulis basisnya berarti dia basisnya 10. Berarti di sini intinya basisnya beda, tapi numerusnya sama, gitu ya. Berarti di sini kita langsung bisa pakai tuh, sama seperti kalian tadi. X kuadrat min 3 itu sama dengan berapa? 1 ya. Berarti di sini kita punya X kuadrat. Diapain nih?
dikurangi 3, dikurangi 1, gitu. Sama dengan 0. Habis itu kita punya X kuadrat min 4 sama dengan 0. Gimana nih? Gak ada X1 lagi. Gimana kita faktorinya? Gimana ya? Berapa kalau yang dikaliin itu hasilnya negatif 4. Kalau dijumlah itu hasilnya 0. Min 2 plus 2. Min 2 plus 2. Oke, good job. Berarti di sini kita punya X min 2 sama dengan 0. Atau X plus 2 sama dengan 0. Berarti kita punya X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 2. Berarti di sini himpunan penyelesaian kita adalah, kalau ditanya himpunan penyelesaian ya, berarti kita punya negatif 2 dan 2. Gitu. Bisa dipahami, Solihah? Allah bisa nih. Insya Allah bisa nih. Udah lelah, Mi. Udah selesai, Mi. Waktunya udah habis. Masya Allah, tabarakallah. Barakallah, ifikana salihah. Kita cukupkan